wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana sahhil lana kullal umur wa dha'if lana jami'al ujur. Allahumma ij'alna min hamalatil Qur'an wa min atba'i man nasara hadad din. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa du'aan mustajabah. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam kegiatan khataman kenaikan juz. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kami haturkan banyak terima kasih, jazakumullah khair, kepada semua dewan guru, para asatid, dari kepala sekolah sampai kepala apa? Kepala apa lagi selain kepala sekolah? Ada kepala tahfidz, kepala kurikulum, semuanya. Sampai kepada muraqib semuanya. Bahkan sampai kepada siapapun orang yang memudahkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keberhasilan ini adalah kita rasakan bahagia bagi kita semuanya. Siapapun yang merasa bahagia dengan program mulia, maka dia adalah dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Siapapun yang bangga, bahagia dengan acara seperti ini, berarti dia bangga dengan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang memudahkan acara seperti ini, prosesnya apapun itu, maka dia termasuk, mudah-mudahan hatinya selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga dengan syiar Allah adalah termasuk tanda-tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi anak-anakku yang sedang melaksanakan khataman ini, yang sudah selesai, mungkin ada yang juz 30, ada yang tadi sampai juz 3, ya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh sedikit pun ada hati kesombongan, karena ilmu sebanyak apapun kalau hati itu sombong, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah tawadhu. Dan malah ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah untuk menghafal, menyelesaikan hafalan, maka merasalah bahwasanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus kita jaga hafalan itu. Dan lebih dari hafalan itu adalah bagaimana kita meneladani apa yang sudah kita hafal. Karena Al-Quran itu tujuannya bukan hanya dihafal. Tujuan akhir Al-Quran adalah bagaimana tadabbur, dihayati, diamalkan. Sehingga ketika seseorang itu mentadabburi Quran, merenungi, bertafakur, mengamalkan, maka disitulah puncak keberhasilannya. Maka ini baru langkah awal. Tidak boleh puas. Menghafal adalah langkah awal. Selanjutnya adalah kita harus menyempurnakan dengan ilmu-ilmu yang lain, menyempurnakan dengan akhlak yang baik, menyempurnakan dengan adab, sehingga kita benar-benar adalah orang yang pengusung Al-Quran,
orang yang memegang teguh Al-Quran, karena Al-Quran adalah pegangan petunjuk bagi kita semuanya. Dan bagi anak-anakku yang belum selesai juz 30-nya atau mungkin juz 1-nya, maka janganlah kecil hati, karena Allah memberikan kesempatan yang sama kepada kita semuanya. Allah memberikan kita modal yang sama. Sebagaimana Allah telah memberikan itu kepada teman kita, Allah juga mampu memberikan nikmat itu kepada kita semuanya. As-Saqi Baqi, yang maha pemberi, maha ada, tidak akan berubah. Yang memberikan ilmu kepada teman kita, ya sama seperti yang memberikan ilmu kepada kita. Yang memberikan kemampuan kepada teman kita, sama juga yang memberikan kemampuan kepada kita. Dan Allah maha ada, tidak akan hilang, sehingga kesempatan itu juga sama-sama ada. Sehingga dengan adanya acara seperti ini, kita yang belum mendapatkan selesai 1 juz tadi, dengan kita senang teman-teman kita berhasil, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita juga dengan keberhasilan yang sama. Jadi ketika melihat orang lain berhasil, jauhkan dari hati kita rasa dengki, rasa hasud, rasa iri, karena itu adalah modal. Ketika hati kita bersih, tidak ada iri dengki kepada yang lain, maka ketika nanti dikasih nikmat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat kita sombong, malah itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mulai sekarang kami nasihatkan kepada diri kami dan semuanya, kita semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk berdakwah. Karena apa? Untuk berdakwah itu butuh ilmu, dan ilmu itu adalah modal yang paling utama jika kita ingin mengajak orang kepada kebaikan. Dan tentunya ingat, ilmu harus dengan adab, karena ilmu tanpa adab maka khawatir kita termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita, memberikan kita peringatan melalui kisah iblis laknatullah alaih, yang dia adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kesombongan kepada Nabi Adam. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit hati, dan semuanya kita diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, yang kita terima, menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah, menjadikan kita selalu tawadhu, rendah hati, dan selalu kita semangat untuk mencari ilmu, senang kepada yang lainnya, dan dijauhkan dari segala permusuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minna, mohon maaf dan doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.